semua, balik lagi di sini dengan gua Nugraha dari Sekarang Dunia Maya di London. Balik lagi di konten podcast kita. Gue di sini nggak sendirian, tentu saja. Gue di sini sama salah satu anggota dari Dunia Maya London. Ada Nabila Agustina. Halo Nabila. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada juga kayaknya hari ini apa kabar nih buat kakak? Halo semua. Baik sih, ya alhamdulillah ya. Ya gini-gini aja gitu kan, masih pandemi juga. Kebetulan gua sama Nabila lagi di salah satu kafe di daerah Kota Serang. Tempatnya asik sih buat nongkrong, buat dari tugas. Mungkin teman-teman nanti bisa mampir di sini juga. Ini ada di Kita ada di Janji Jiwa. Janji Jiwa Citra Lestari. Yang pasti di Kota Serang ya kak ya. Betul. Dan yang pasti di Provinsi Banten. Oh, jelas. Oke, gue sama Nabila di sini bakal sedikit membahas tentang Hipotensi. bahaya hipotensi sebenarnya bagi masyarakat, gitu, bagi semua orang itu. Karena menurut gue, kenapa bahaya ya bisa menyebabkan banyak gitu ya. Bahkan kalau nggak salah kematian ya. Iya betul. Jadi mungkin kenapa yang gue ajak ke sini Nabila? Karena Nabila ini backgroundnya juga kuliah di perawatan ya kan? Iya. Makanya mungkin dia bakal lebih tahu banyak gitu tentang hipotensi itu sendiri. Oke, Bill. Sebenarnya yang mau ditanyain itu hipotensi itu apa? Itu dulu deh. Hipotensi itu yang biasa kita dengar tuh ya mengenai darah rendah, Kak. Jadi ya sesuai dengan namanya darah rendah, yaitu menurunnya tingkat tekanan darah dari tekanan darah normal nih Kak. Biasanya kan kalau misalnya normal itu 90/60 mmHg Kak. Nah kalau misalnya darah rendah sendiri itu benar-benar di bawah nilai normal itu kan. Oh berarti di bawah dari 90-nya itu ya? 90/60 mmHg. Nah kita tuh bisa tahu tekanan darah kita itu kayak gimana sih caranya gitu? Yang satunya kita tensi dulu kali ya. Oh berarti harus ditensi gitu ya? Iya, kita harus tahu tekanan darah saat itu. Kakak mau saya tensi nggak nih ya? Nah itu paling penting tuh kita pakai hipotensi ya. Coba tahu darah saya normal gitu kan? Semoga ya. Kalau nggak normal ya udahlah. Tapi saya bukan manusia normal. Oke, permisi ya kak. Nggak bahaya kan ya? Nanti kita bahas tentang bahayanya kalau misalnya darah rendah. Darah tinggi juga nggak baik, darah rendah juga nggak baik sebenarnya kak. Jadi Ini yang harusnya normal lah. yang normal-normal saja. Nggak boleh berlebih dan nggak boleh kurang pastinya. Luar biasa udah disiapkan ini. Kalau teman-teman tahu ya. Normal loh kakaknya, alhamdulillah. Berapa ya bang? 90/80 kan. Normal ya. Normal. Apa ini kak? Apa yang mau kita bahas? Iya bang. Apa ya? Sama kan tadi udah nih hipotensi itu apa? Terus mungkin Nabila bisa share ke teman-teman tentang cara supaya kita itu terhindar dari hipotensi itu sendiri. Oke, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut nih mengenai hipotensi, aku mau nanya, kakak sendiri punya riwayat darah rendah ataupun darah tinggi nggak sih? Kalau riwayat sih kayaknya kurang tahu ya, soalnya kan jarang ditensi juga. Tapi emang kalau misalkan baru bangun tidur misalkan itu sering kayak pusing gitu. Terus emang kadang sering mual juga. Oke, kita bahas yang mengenai hipotensi. Aku punya poster, aku punya leaflet. Nih, kakak bisa baca di situ mengenai hipotensi. Nah, oke, penjelasan aku mengenai hipotensi kali ini. Hipotensi itu tadi aku sudah menjelaskan secara rinci itu mengenai darah rendah itu apa. Nah, ini sering terjadi untuk orang-orang yang kehilangan darah, kurang cairan di dalam tubuh. Kemudian orang-orang yang sering stres, kurang tidur. Ya sering.
terus penyakit jantung, Ya kalau jantung enggak. dan pengecilan pembuluh darah. Nah, aku rasa kakak ini karena masih muda, kakak sering begadang nggak? Wah itu makanan sehari-hari. Itu faktor yang pemicu adanya hipotensi. Terus banyak pikiran, Ya betul. jangan galau-galau, makanya kita tuh nggak boleh nih galau-galau ya, karena bisa merambat ke semua tubuh kita gitu, terus memunculkan penyakit justru ya. Siapa sih orang yang mau sakit? Iya nggak? Ada nggak tuh? Jangan. Oke. Apa saja tanda dan gejala hipotensi? Yang tuh? tadi kakak bilang. Ya. Itu gejala awalnya akan timbul adanya kunang-kunang. Iya, jarang-jarang sih kalau itu. Pusing. Sering. Terus ya tadi yang kakak bilang dari tiduran langsung berdiri langsung jalan itu juga gejala awal yang dirasakan dari hipotensi nih kak. Iya, soalnya gini, kadang habis duduk lama aja ya. Itu kalau bangun berdiri itu langsung kayak muter gitu loh. Pusing. Makanya itu disarankan kalau kita mau langsung beraktivitas itu kalau minimal itu duduk dulu beberapa detik, jangan langsung tiba-tiba gajah berdiri. Soalnya emang lebih suka gitu kan, kayak jadi bangun tidur langsung lari. Nggak boleh ya. Kita juga disarankan bangun tidur baca doa dulu sambil duduk. Tuh dengerin. Oke. Ya, nih pembahasannya itu biasanya tadi kunang-kunang sudah, pusing sudah, sakit kepala berlebih bahkan. Nah, kemudian pemicu pingsan juga. Kalau pingsan kayaknya enggak deh. Ini hati-hati, itu kakak tadi masih di gejala awal. Nah, terus selanjutnya cara merawat kalau misalnya sudah terlanjur kakak hipotensi itu gampang kak. Apa itu? Perbanyak istirahat. Mengontrol kesehatan minimal 3 bulan sekali. Berarti ke dokter gitu? Terus mengkonsumsi makanan yang sehat. Iya. Terus ada lagi? Terus kak, tapi kalau misalnya kakak udah lama udah ngerasain hipotensi, itu lebih bagus. Itu bisa banget menghindari hipotensi itu sendiri. Dengan cara kalau sadar itu minimal seminggu sekali. Olahraganya di atas kasur. Dong ya, minimal jalan-jalan 40 menit. Kita kan rebahan terus. Istirahat yang cukup. Nah, maksud istirahat yang cukup adalah kayak dong, waktu tidur itu minimal yang baik adalah 1 jam. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita kurang dari 10 jam, itu juga nggak baik buat kesehatan kan. Jadi diatur lagi pola tidurnya, pola istirahatnya. Kalau bisa waktunya dipakai tidur siang. Kalau tidur siang kayaknya susah sih. Kalau emang susah tidur malamnya nih, jangan sampai begadang. Cukup aktivitas di pagi sampai di siang hari, mungkin di malam hari kakak istirahat. Oke, nah terus ya kontrol kesehatan tadi aku udah bilang. Banyak makan sayur dan buah. Kakak sendiri alergi gak sih sama buah-buahan ataupun sayur? Kalau sayur buah nggak ada. Nah, itu bagus banget. Itu konsumsi setiap hari. Jangan daging-daging terus ya, lama-lama kolesterol gitu. Gak boleh. Nah, terus kontrol setiap bulan tadi bisa aku sudah menyebutkan minum obat teratur ataupun suplemen yang baik nih buat buat darah, energi, buat darah, kemudian buat penambah nafsu makan, itu baik. Apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini ya. Vitamin C itu ya. Itu terutama ya. Betul. Nah terus kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang suplemen, kemudian cara mengobati apa, aku punya tips untuk hipotensi. Kalau kita terkena hipotensi itu ada obat alaminya loh. Apa tuh? Yang pertama ada tomat. Makan tomat sehari. Tomat, gula secukupnya. Karena kalau berlebihan kita bisa diabetes. Ya. Nah terus minum itu minimal 2 liter sehari. Nah itu susahnya. Masa kita harus liter? Nah kalau tips dari aku, kalau kakak suka beraktivitas di luar, itu kakak jangan pernah malu atau jangan pernah mager untuk bawa aqua yang 1,5 liter. Oh, bawa botol. Nah, betul.
segitu tuh gini, tanpa kita malas untuk membatasi gitu ya, tanpa kita sadar kita tuh minum itu bisa belum sehari udah habis, itu bagus. Itu bagus banget. Nah, 1,5 liter aja itu masih kurang. Ya kan, masih kurang dong. Bahkan yang bagus 1,2. Itu di luar makan ya? Kan? Itu di luar makan ataupun terhitung sudah makan juga. Ya, misalkan kan kita makan tuh pasti sama minum ya. Itu berarti dihitung juga. Aku juga mau ngasih tips ya, kalau kalian makan di luar jangan pernah habis makan itu minum teh. Oh, itu nggak boleh. Nggak boleh, justru itu bahaya karena protein yang mau diserap itu jadi kehandle, jadi ke jadi apa ya? Enggak gitu loh, karena ada zat kandungan yang dari dalam teh yang menunda akhirnya protein diserap oleh tubuh. Berarti mungkin nunggu beberapa saat baru minum teh gitu. Aku sih nyaranin emang air putih itu udah the best. Air putih udah best. Kalau air putih ada kabar air putih dingin, tidak sehat apapun yang benar itu nggak benar ya? Enggak. Sama mau dingin mau enggak itu enggak. Tapi memang balik lagi mau sehat banget bisa. Tapi kalau emang suka air dingin ya jadi masalah. Yang penting jangan pada saat kita panas disiram air. Iya itu kalau itu sih memang bahaya gitu. Nah poin terakhir dan paling penting nih Kak. Apa tuh? Ini akibat potensi didiamkan atau dibiarkan. Apa tuh? Apa aja tuh? Yang pertama, menimbulkan penyakit jantung. Oh, berarti bisa sakit ya? Yang kedua biasanya ya itu sering terjadi pingsan. Iya. Dan yang paling fatal adalah bisa menyebabkan kematian. Waduh. Iya dong. Serem banget. Karena ya yang aku dapat nih dari orang yang lagi terkena hipertensi parah akut, itu benar-benar yang namanya pusing, pucat, mual, bahkan dia setelah pingsan juga kayak udah nggak ada tenaga, udah nggak bisa minum, nggak bisa makan, bayangin gitu. Kalau didiemin aja ya berakibat fatal. Apapun yang dibiarkan, fatal. Makanya aku pengen dari sekarang apa jaga kesehatan. Berarti untuk kematian itu istilahnya terakhir ya gitu ya, itu yang udah paling parah. Udah paling parah. Dan didiamkan gitu kan. Apapun yang kita, pokoknya kalau tentang kesehatan ya untuk diri kita jangan pernah cuek banget. Karena kesehatan itu mahal guys. Tuh dengerin, kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal kalau misalnya kalian udah sakit. Mau apa lagi selain berobat? Iya betul, nggak ada lagi. Uang mendingan kita pakai buat jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kita udah sakit nggak mungkin kita jalan-jalan. Iya betul. Masih jalan-jalannya ke rumah sakit. Jaga kesehatan, pola teratur, sudah sikat cukup. Ada yang mau ditanyakan nih? Kayaknya apa ya? Oh iya tadi. Bisa nggak kalau misalkan faktor keturunan itu bisa jadi penyebab hipotensi? Nah, ini banyak banget nih ya pertanyaan-pertanyaan. Memang kebanyakan ada presentasi karena faktor keturunan, tapi tidak spesifik Kak. Sebenarnya kalau misalnya dia punya keturunan dari ibu ataupun bapak hipotensi, anaknya bisa jadi tidak akan mengalaminya. Tapi balik lagi karena kebiasaan anak itu sendiri. Nah, kalau misalnya kebiasaannya memicu stres, kurang tidur, kurang jaga istirahat, itu kan pemicu awal. Bisa jadi memang resikonya lebih besar dari orang-orang yang tidak memiliki keturunan. Berarti nggak jadi faktor utama ya? Iya, balik lagi ke diri kita sendiri. Faktor utama tadi yang saya sebutkan. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa drop di kolom komentar ataupun DM Instagram Nabila di Nabila AJST _ Nice, itu dia ya. Kita sharing-sharing ataupun langsung ke Duta Damai Banten. Boleh ke Duta Damai Banten juga di Instagramnya. Dan mungkin itu aja yang udah kita bahas, mungkin udah banyak juga ya. Ini informasi penting buat teman-teman, jaga kesehatan di tengah pandemi juga. Karena pandemi ini masih cukup panjang ya kita lalui. Iya, harus pintar-pintar lah. Iya. Oke, terima kasih Nabila. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan lupa juga di komen dan cari kita di Instagram, ada di Dunia Maya. Jadi Banten.
terus ada tadi Nabila, dan gue Diki pamit undur diri. Terima kasih, bye bye sobat Tamai semua. Bye.